Suara azan zuhur masih mengalun lembut dari masjid di kejauhan, memecah keheningan yang mulai terasa di dalam ruangan pertemuan PT Mitra Pusata. Tepukan gemuruh dari para peserta yang hadir, mengiringi pengumuman dari MC yang bersemangat. Acara undian berhadiah akan kita laksanakan setelah makan siang nanti, hadirin sekalian. Jadi, silakan nikmati hidangan yang telah kami siapkan. Serunya, suaranya menggema melalui sound system. Sesaat setelah pengumuman itu, terlihat semua peserta yang hadir mulai membuka nasi kotak yang telah dibagikan oleh panitia. Aroma nasi, lauk pauk, dan kerupuk bercampur menjadi satu, menciptakan aura kebersamaan yang hangat di tengah suasana formal sebuah pertemuan bisnis. Nadia, dengan senyum manis yang selalu menghiasi wajahnya, penuh perhatian membantu membukakan nasi kotak milik Ari. "Ini, Ri, ayam goreng kesukaanmu," ucapnya dengan suara lembut. "Isinya lengkap, ada ayam, nasi, sayur, sama kerupuk." Ari tersenyum mengangguk tulus. "Terima kasih banyak, Nat," ucapnya, suaranya ceria. Ia merasa sangat beruntung memiliki sahabat seperti Nadia, yang selalu ada untuk memberikan sentuhan kebaikan. Ari mulai mengunyah ayam goreng yang telah dilumuri saus merah menggoda oleh Nadia. Aroma manis dan sedikit pedas dari saus itu langsung menyeruak, menggugah selera makannya. Rasa ayam goreng yang begitu lezat itu membuat Ari lahap makannya, tanpa menyadari bahwa ia sedang menjadi pusat perhatian Nadia. Ia makan dengan begitu antusias, sampai-sampai sausnya menetes ke dagunya, bahkan sedikit mengenai hidungnya. Nadia yang melihat kekonyolan Ari itu hanya bisa tertawa geli. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, senyumnya semakin lebar melihat tingkah sahabatnya itu. Dengan gerakan yang halus, Nadia meraih tisu yang tergeletak di samping nasi kotak. Ia lalu membantu mengelap sisa saus yang mengotori wajah Ari. "Makannya pelan-pelan, sayang," ucapnya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit menggoda. "Tidak usah terburu-buru, ayam gorengnya tidak bakalan lari, kok." Pipi Ari sedikit mengembung, menahan tawa mendengar candaan lembut dari Nadia. Ia merasa sedikit malu, namun di saat yang sama, ia juga merasa sangat nyaman. Suasana makan siang itu berlalu dengan penuh kehangatan di antara Ari dan Nadia, kontras sekali dengan suasana ruangan pertemuan yang terasa sejuk karena hembusan pendingin udara. Mereka berbagi cerita ringan, tawa, dan saling perhatian. Tak lama kemudian, MC kembali naik ke atas mimbar. Ia mengecek sound system sejenak. Lalu, dengan suara penuh semangat yang membangkitkan antusiasme seluruh peserta, ia mengumumkan, "Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu. Undian berhadiah bagi 10 agen PT Mitra Pusata yang beruntung. Masing-masing akan mendapatkan sebuah unit smartphone terbaru." Sorak-sorai kegembiraan terdengar di seluruh penjuru ruangan. Ari pun ikut bertepuk tangan, matanya berbinar penuh harapan. Ia berharap semoga ia termasuk ke dalam salah satu agen yang beruntung tersebut. Sudah lama ia memimpikannya bisa memiliki HP baru, menggantikan HP lamanya yang sudah mulai lambat loadingnya, dan responnya yang tidak lagi gesit. Setiap kali membuka aplikasi, ia harus menunggu beberapa saat, hal yang sangat mengganggunya dalam pekerjaannya sebagai penjual pulsa. Proses pengundian pun dimulai. MC dengan suara lantang membacakan nama-nama pemenang. Ari duduk tegak, jantungnya berdebar lebih kencang setiap kali sebuah nama disebut. Ia mulai gelisah. Pemenang pertama, kedua, ketiga, hingga pemenang ke-8 namanya belum juga disebut. Kegelisahannya semakin memuncak, menciptakan rasa cemas yang merayap di hatinya. Nadia, yang bisa merasakan kerisauan Ari,
dengan sigap memegang lembut pundaknya. Sentuhan itu terasa menenangkan, seperti aliran energi positif yang mengalir ke dalam dirinya. "Sabar, sayang," bisiknya lembut, menatap Ari dengan tatapan penuh pengertian. "Kalau memang rezeki, insya Allah tidak akan kemana." Ari hanya mengangguk tipis, berusaha menenangkan diri. Ia tahu Nadia benar, tapi rasa harap yang sudah terlanjur tumbuh membuatnya sulit untuk bersikap tenang. Ia kembali menatap panggung, menanti nama selanjutnya disebut. MC melanjutkan, dan pemenang ke-9 adalah. Ada jeda singkat yang terasa seperti keabadian bagi Ari. Bapak Surya dari Surya Cell, ID 7789. Tepuk tangan kembali membahana. Ari menghela napas panjang. Tinggal satu kesempatan lagi. MC melanjutkan dengan suara yang lebih bersemangat. Dan kini, pemenang terakhir undian berhadiah kita. Agen dengan nama Bapak Ari dari Arifuddin Cell. ID 6648. Wajah Ari seketika berubah. Matanya membulat sedikit karena kaget. Lalu detik berikutnya, senyum terkembang lebar di wajahnya. Senyum yang begitu tulus, begitu bahagia, hingga membuat matanya yang buta itu berbinar. Arifuddin Cell, itu adalah namanya. Ia benar-benar menang. Saking bahagianya, tanpa sadar, ia berdiri dan memeluk Nadia erat. Dalam luapan emosinya yang tak terbendung, ia bahkan mengecup manis kening Nadia. "Alhamdulillah, saya menang, Nadia," ucapnya dengan suara penuh haru, suaranya sedikit bergetar karena kebahagiaan yang meluap. Nadia, yang seketika merasakan pelukan erat dari laki-laki yang diam-diam dicintainya itu, hanya bisa tersenyum menahan malu. Perlakuan romantis yang tiba-tiba itu membuatnya sedikit terkejut. Entah mengapa, jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Perasaan campur aduk, antara bahagia, terkejut, dan sedikit malu, membuat pipinya merona merah. Ini adalah pertama kalinya Ari memeluknya seperti ini, dan terlebih lagi, mengecup keningnya. Walaupun ia tahu, Ari tidak melakukannya dengan sengaja, melainkan dalam euforia kemenangannya. Ari, yang kemudian tersadar dari euforianya, segera melepaskan pelukannya dari Nadia. Ia menunduk, merasa bersalah atas tindakannya yang di luar kesadarannya itu. Suaranya terdengar sedikit bergetar karena menahan rasa bersalah yang mulai muncul. "Maafkan aku, Nadia, sungguh, aku tidak sengaja." Nadia menggenggam tangan Ari lembut, sentuhannya hangat dan menenangkan. "Iya, tidak apa-apa, sayang," ucapnya tulus, menatap Ari dengan mata yang teduh. "Aku mengerti kok, sayang. Yang penting kamu tahu, kalau yang kamu peluk itu adalah Nadia, bukan Ira." Ucapan Nadia itu membuat Ari sedikit tersipu. Ia menyengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tiba-tiba, hatinya merasa rindu kepada Ira, kekasih disabilitas daksa kesayangannya. Sebuah nama yang selalu ada di relung hatinya. Semoga Ira di sana baik-baik saja, gumam Ari dalam hati. Ia tahu, kekasihnya itu tidak pernah membawa HP setiap kali ia pergi menghadiri arisan keluarganya. Nadia lalu membantu Ari berdiri. Dengan senyum penuh dukungan, ia menuntun Ari ke depan untuk menerima hadiah dari panitia. Dan pertemuan PT Mitra Pulsata itu pun akhirnya berakhir, meninggalkan kenangan manis dan hadiah yang tak terduga bagi Ari. Nadia dan Ari berjalan menuju area parkir, dengan Ari yang menggenggam erat HP barunya yang masih terbungkus rapi dalam kotak. Setelah Nadia memastikan Ari duduk dengan aman dan nyaman di atas motor Matic merah andalannya, ia pun melajukan motornya itu, meninggalkan kantor PT Mitra Pulsata menuju rumahnya yang tidak terlalu jauh dari sana.
Kedua insan di atas roda dua itu mengarungi jalanan yang mulai ramai, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri-sendiri. Ari sudah membayangkan sebentar malam, ia akan melakukan panggilan video bersama Ira, menggunakan HP barunya itu. Ia ingin segera menunjukkan hadiah yang didapatkannya di pertemuan tadi kepada kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Sementara itu, Nadia masih membayangkan saat dirinya berada di dalam pelukan Ari, merasakan kehangatan tubuhnya dan kecupan manis di keningnya. Mereka berdua sama-sama tersenyum, namun dengan pikiran yang berbeda, membawa cerita mereka masing-masing menuju sore yang mulai merayap. Sore itu terasa begitu indah, penuh cerita, harapan, dan kenangan.